Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ah! Meng Jianzhu berteriak panjang dan keras. Jeritannya begitu keras hingga darah tercampur dalam ludahnya. Seharusnya tidak terlalu menyakitkan kehilangan lengan, terutama karena dia adalah praktisi setengah langkah alam kepunahan ilahi. Namun, pedang peri bukanlah benda biasa. Satu kilatan berisi segudang niat pedang, dan kehilangan lengan karena peri pedang seperti jantungnya ditusuk berkali-kali. Orang tua itu mengeluarkan energinya yang dalam, tapi itu bukan untuk membalut luka Meng Jianzhu. Itu untuk memotong suaranya dan memaksanya berlutut. Kami berterima kasih atas tindakan disiplinermu, peri pedang. Jianzhu seharusnya tidak menyinggung perasaanmu dengan perilaku rendahannya. Ketika lelaki tua itu akhirnya diizinkan berbicara, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah ancaman, melainkan basa-basi. Bahkan sekarang pun, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan atau ketidaksenangan. Pupil mata Meng Jianzhu membesar karena terkejut. Judul Peri Pedang memiliki banyak bobot. Siluet biru tetap kabur saat dia berbicara. Dia tidak akan membangun kembali lengannya selama 3 tahun, dan dia akan segera keluar dari tempat ini. Tuntutannya keras, tapi lelaki tua itu tampak sangat gembira. Dia buru-buru mendorong kepala Meng Jianzhu ke bawah dan menundukkan kepalanya sendiri sebagai tanda penyerahan. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, peri pedang. Kami akan segera berangkat. Nona Caili tidak akan pernah melihat kita lagi. Ketika Meng Jianzhu mendengar kata-kata itu, matanya hampir melotot hingga lepas dari rongga matanya. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa gadis yang dia lihat sebelumnya adalah putri ilahi legendaris dari kerajaan dewa penghancur surga, dewi legendaris yang dapat menekan jutaan alam dengan satu tatapan, Hua Caili? Hampir mustahil untuk bertemu dengan peri pedang, tapi Lady Caili bahkan lebih mustahil dari itu. Tak disangka dia akan bertemu mereka berdua berturut-turut di alam rendahan ini. Hati Meng Jianzhu serasa ingin meledak. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung di luar imajinasi. Kamu akan memerintahkan Meng Kongchan untuk terus mengawasi putra-putranya jika kamu lebih tahu, Meng Jingze. Dia adalah putra dari istri pertama. Kerajaan Dewa Dreamweaver sudah cukup memalukan, jangan biarkan dia kehilangan wajah apapun yang tersisa. Suaranya semakin menjauh. Seolah-olah ada isyarat, lautan biru memudar, dan dunia kembali normal sekali lagi. Itu sangat tiba-tiba sehingga mereka merasa seperti jatuh masuk dan keluar dari mimpi dalam sekejap mata. Meng Jianzhu tahu itu tidak benar, tentu saja. Lengannya yang terputus dan jiwanya yang tertusuk semuanya berteriak bahwa itu nyata. Ayo pergi. Meng Jingze mendukung Meng Jianzhu sekali lagi dan lepas landas dengan kecepatan penuh. Meski siluet biru sudah hilang, dia tidak berani berlama-lama sedetik pun. Itu karena dia adalah peri pedang, puncak absolut dari alam batas ilahi dan praktisi terkuat di bawah dewa sejati. Dia adalah Hua Kaiying, dan Hua Caili adalah satu-satunya skala kebalikannya. Aliansi Ibadah Kilin, di luar aula utama. Master Aliansi, Simen Borong, dan Abyssal Knight, Simen Boyun, saat ini berdiri berdampingan satu sama lain dengan sekelompok Hall Masters dan Helms Masters di belakang punggungnya. Mereka tampak sangat hormat dan gugup karena suatu alasan. Wajah mereka juga lebih tegas dari sebelumnya. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan mereka. 2 jam, 6 jam, 20 jam. Kelelahan bukanlah gejala yang hanya terjadi pada manusia biasa. Bahkan praktisi terkuat pun bisa lelah jika mereka digantung terlalu lama.
Akhirnya, Master Sekte dari Sekte Mendalam Boulder, Zai Kexi tidak dapat menahannya lagi. Saudara Boyun, tahukah kamu apa itu Tuan Muda Meng? Tunggu. Simen Boyun mengakhiri pertanyaannya dengan satu kata. Simen Boyun sangat menyadari sifat buruk Meng Jianzu. Jika dia pria yang lebih baik, akan jauh lebih sulit untuk memikatnya ke alam jurang kilin. Namun terlepas dari kepribadiannya yang mengerikan dan nafsu yang hampir tak terkendali, dia adalah salah satu keturunan terbaik yang dimiliki oleh Bupati Ilahi tanpa mimpi, dan putra dari istri pertamanya. Faktanya, salah satu dari dua yang tersisa. Oleh karena itu, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadikan alam jurang kilin sebagai negara bawahan kerajaan dewa. Wajar jika orang seperti itu datang terlambat. Akan lebih aneh jika mereka tiba tepat waktu. 24 jam berlalu, dan kali ini adalah ketua sekte dari Sekte Seribu Pisau, Wan Wencu yang bertanya, apakah Tuan Muda Meng sudah tiba? Apakah dia tersesat karena badai pasir? Simen Boyun Ham, putra ilahi tidak akan terhenti oleh badai pasir belaka. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, sebenarnya, Tuan Muda Meng tiba 2 hari lalu. Dia mungkin hanya sibuk menjelajah dan bermain-main di dunia nyata. Dia akan muncul ketika dia ingin muncul. Mengganggunya sebelum waktunya tiba adalah tindakan yang sangat tidak hormat. Itu membuat semua orang diam. Tuan Muda Meng adalah putra seorang bupati ilahi. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk diberkahi dengan kehadirannya. Betapapun menjengkelkannya perilakunya, mereka harus menanggungnya dengan diam dan tanpa keluhan. Semuanya akan sia-sia jika Tuan Muda Meng menjadikan mereka negara bawahan kerajaan Tuhan. Mereka akan bertugas di bawah pimpinan dan dipaksa untuk menjawab permintaan mereka, tapi itu masih jauh lebih baik daripada di mana mereka sekarang. 1 hari lagi berlalu, dan kali ini bahkan Simen Boyun tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Mereka tahu pasti bahwa Tuan Muda Meng telah muncul, tetapi dia membiarkan mereka menggantung selama 3 hari penuh. Perilaku ini terlalu berlebihan bahkan bagi seorang putra ilahi. Simen Boring melirik Simen Boyun dan berkata dengan nada rendah, ayo kirim pesan padanya, Boyun. Kali ini, Simen Boyun tidak mempertahankan pendiriannya. Dia segera mengeluarkan transmisi suaranya, menyiapkan pesannya, dan mengirimkannya ke tamu terhormat mereka. Meng Jianzu merespons dengan sangat cepat, dan jawabannya penuh atau marah dan jijik, persetan. Wajah Simen Boyun langsung menjadi gelap. Semua orang segera menoleh ke Simen Boyun dengan kaget dan bingung. Apa? Zai Kexi, Wan Wei dan Lai Qianhong pucat pasi. Bahkan Simen Boyun yang biasanya stabil tampak seperti akan meledak amarah. Rasanya seperti seseorang mencekoknya dengan setumpuk lalat mati. Dia adalah seorang ksatria Abaisal yang bertugas langsung di bawah Raja Abaisal dan para imam besar. Meng Jianzu mungkin adalah putra seorang bupati ilahi, tetapi dia seharusnya menunjukkan rasa hormat kepadanya. Alih-alih, beraninya, dia mengucapkannya perlahan. Jarang sekali seorang Abaisal Knight kehilangan ketenangannya seburuk ini, tapi dia mengalaminya. Itu karena dialah yang berjanji kepada aliansi pemujaan Kilin dan 3 sekte bahwa tamu terhormat dari kerajaan Dewa Dreamweaver akan muncul dan memberi mereka kesempatan sekali seumur hidup. Hal itulah yang benar-benar meyakinkan ketiga sekte untuk tunduk pada aliansi penyembahan Kilin. Dengan ini, Meng Jianzu telah menghancurkan impian alam jurang Kilin untuk menjadi negara bawahan dan mempermalukannya di hadapan semua orang sekaligus. Simen Boyun tidak tahu apa yang dialami Meng Jianzu, apalagi tahu bahwa putra ilahi menyalahkan dirinya atas semua kemalangannya.
Dia hanya berpikir bahwa Meng Jianzhu sengaja mempermainkan dan mempermalukannya. Simen Borong menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadap ketiga sekte. Dia tahu dari wajah mereka apa yang mereka pikirkan, dan itu tidak baik. Simen Borong menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadap ketiga sekte. Dia tahu dari wajah mereka apa yang mereka pikirkan, dan itu tidak baik. Sepertinya Tuan Muda Meng mengalami insiden dalam perjalanan, dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang dan tenang, karena alam Dewa Qilin akan segera dibuka. Saya kira kita dapat menunda masalah berteman dengan kerajaan dewa untuk waktu lain. Ya, saya kira begitu, Zai Kexi mengangguk, tetapi jelas dari nada bicara dan postur tubuhnya bahwa dia tidak lagi bersikap patuh. Kalau begitu, kami akan kembali ke sekte kami untuk mempersiapkan konferensi Qilin Abyss. Selamat tinggal. Dia berbalik dan segera pergi tanpa menunggu jawaban. Wan Wei dan murid-murid sekte Seribu Pisau langsung ke kiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Master Aliansi Simen, saya mendengar bahwa Kekaisaran Helian masih akan berpartisipasi dalam konferensi God Abyss tahun ini. Mereka mungkin punya sesuatu yang disembunyikan. Master Sekte dari Sekte Pasir Api, Lai Qianhong menasihati, jangan kalah dari mereka. Kamu terlalu khawatir, Master Sekte Lai, jawab Simen Borong dengan senyuman yang tidak sampai ke mata. Ledakan keras terjadi di belakang Simen Borong setelah ketiga sekte itu benar-benar hilang. Geraman marah Simen Boyun menyusul setelahnya. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya dari Qilin Abyss Realm. Aku tidak percaya Simen Boyun ini punya nyali untuk mengirimiku pesan. Bang! Transmisi suara yang dipegang Giok Meng Jianzhu dihancurkan menjadi bubuk. Dadanya naik turun, dan wajahnya berkerut dengan ekspresi jelek. Itu bukan karena dia telah disiksa oleh niat pedang peri pedang yang mengoyak jiwa selama 72 jam sekarang. Faktanya, api penyucian pribadinya baru saja berakhir beberapa waktu lalu ketika dia menerima transmisi suara Simen Boyun. Pada saat itu, dia merasa sangat benci sehingga dia bisa membunuh Ksatria Neraka dan menyebarkan abunya saat itu juga. Jika bukan karena dia tidak akan pergi ke alam jurang Qilin. Jika bukan karena dia tidak akan disiksa dan dipermalukan. Jika Meng Jingze tidak memperingatkannya untuk tidak mendekati alam jurang Qilin lagi, dia pasti sudah pergi ke sana dan membantai para bajingan yang menyebut diri mereka aliansi pemujaan Qilin saat ini juga, persetan dengan Ksatria Neraka. Sekarang Meng Jianzhu akhirnya bisa berbicara dan bertingkah normal lagi, dia membuang giok transmisi suara yang hancur itu dan memerintahkan, sembuhkan lengan kiriku sekarang, Kakek Ze. Saya tidak akan. Meng Jingze bahkan tidak ragu untuk menolaknya. Peri pedang telah memerintahkanmu untuk tetap seperti ini selama 3 tahun, dan kamu akan melakukannya. Meng Jianzhu berkata dengan gigi terkatup, aku adalah putra dari Bupati Ilahi tanpa mimpi, sialan. Peri pedang mungkin adalah praktisi nomor 1 di bawah dewa sejati, namun pada akhirnya dia bukanlah dewa sejati. Apa yang harus kita takuti selama ayah masih ada? Naif, Meng Jingze berkata dengan dingin. Bahkan ayahmu sendiri tidak berani mengatakan hal seperti itu. Meng Jianzhu menatapnya dalam diam. Dia tidak dapat mempercayai atau memahami apa yang baru saja dia dengar. Meng Jingze berkata, kamu masih muda, jadi saya tidak akan menyalahkan kamu karena tidak mengetahui sejarah kamu. Namun, ini adalah salah satu pelajaran yang tidak boleh Anda lupakan. Sekarang setelah Anda bertemu Nona Caili, Anda harus memastikan untuk menjauh darinya sejauh mungkin. Memprovokasi Hua Caili berarti memprovokasi peri pedang juga. Dan jangan lupa siapa tunangannya.
Tunangan Nona Caili, tentu saja adalah putra ilahi dari kerajaan dewa tanpa batas, dan anak ilahi terkuat di antara mereka semua, Dian Zhouxi. Raja Abaisal sendiri telah mengizinkan pernikahan mereka. Tidak ada seorang pun di seluruh abis yang belum pernah mendengarnya. Hati Meng Jianzhu terasa sakit saat dia menyadari betapa sempitnya dia menghindari kematian. Kemarahan dan kebenciannya terhadap Simen Boyun semakin meroket. Lama kemudian, dia akhirnya cukup tenang untuk bertanya, "Saya masih belum mengerti. Maksudmu bahkan ayahku, waspada terhadap peri pedang. Apakah karena dia adalah adik perempuan dari Bupati Ilahi Pelukis Hati? Hua Fuchen, Bupati Ilahi dari Kerajaan Dewa Penghancur Surga, diberi gelar Pelukis Hati." Tidak, Meng Jingze ragu-ragu, tetapi akhirnya memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Itu karena ayahmu kehilangan dia secara mengenaskan ketika dia masih menjadi putra ilahi. Meng Jianzhu sedikit terkejut. Ayahnya seperti dewa. Tidak, dia adalah dewa sejati, tapi entah bagaimana dia telah kalah dari peri pedang. Bukan hanya ayahmu. Meng Jingze tampak sangat sedih saat mengingat masa lalu. Tidak seorang pun, tidak ada satu pun putra atau putri ilahi yang hadir di pertemuan tanah suci itu yang bisa menandingi pedangnya. Dan jika Anda berpikir itu karena putra dan putri ilahi dari generasi itu sangat lemah, maka pikirkan lagi. Pesertanya adalah Dian Rahu, Bupati Ilahi Tanpa Batas, Shen Wuyanye Bupati Ilahi Tanpa Cahaya, Wu Shengxing Bupati Ilahi Bintang Surga, Wu Shenyu Bupati Ilahi Bulan Sabit, Meng Kongchan Bupati Ilahi Tanpa Mimpi, dan Pan Yuseng Bupati Ilahi Abadi yang berdoa. Apa? Mata Meng Jianzhu melebar seperti piring, dan dia tergagap seperti lidahnya diikat. Meng Jingze melanjutkan, rekor kekalahan mereka terhapus karena mereka semua adalah Bupati Ilahi sekarang. Itu sebabnya kamu tidak tahu tentang itu. Meng Jianzhu tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat, dan Meng Jingze menutup matanya untuk mengingat masa lalu sekali lagi. Masa lalu yang terkubur karena betapa menakjubkannya. Tanpa batas, Dreamweaver, kupu-kupu burung hantu, saat itu, kisah ketiga putra ilahi mereka yang mencoba mendekati Hua Qingying dengan mudah menjadi gosip terbesar pada zaman itu. Sayangnya, pedang yang dipilih Hua Qingying untuk dikembangkan adalah pedang tak berperasaan, jadi dia telah memutuskan hubungannya dengan hasrat fananya sejak lama. Tentu saja, dia tidak peduli dengan pacaran mereka. Saat ini, ketiga putra ilahi telah menjadi bupati ilahi di kerajaan Tuhan masing-masing, namun mereka mungkin tidak akan pernah melupakan siluet biru yang telah meninggalkan bekas permanen di jiwa mereka. Mereka memanggilnya peri pedang bukan karena penguasaannya terhadap pedang yang tak tertandingi, tapi karena dia adalah mimpi yang tak tersentuh dan bagaikan peri. Mungkin alasan sebenarnya Dian Rahu sangat mendorong putra ilahi dan putri ilahi penghancur surga untuk menikah, adalah karena dia berharap untuk memenuhi keinginannya secara tidak langsung. Dia mungkin gagal memenangkan hati putri dewa penghancur surga ketika dia menjadi putra dewa tanpa batas, tapi setidaknya putranya akan mampu memenuhi keinginannya. Jika dia sekuat itu, lalu mengapa Hua Fuchen yang memimpin kerajaan dewa penghancur surga, bukan dia? Meng Jianzhu bertanya. Dia tidak bisa memahami pengaturan ini. Meng Jingze menjelaskan, saat itu, kerajaan dewa penghancur surga dianugerahi 2 bintang oleh surga. Hua Fuchen mampu mewujudkan 80% esensi ilahi, dan Hua Qingying 90%. Daripada memilih hanya satu dari mereka untuk menjadi pembawa dewa, Bupati Ilahi Penghancur Surga sebelumnya memutuskan untuk menjadikan mereka berdua pembawa dewa. Maka terdapatlah putra dewa pemecah surga dan putri dewa pemecah surga di era yang sama.
Hua Fuchen tidak seperti putra ilahi yang konvensional dan ambisius. Dia bertindak sesuka hatinya dan tidak mematuhi adat istiadat. Dia benci dibatasi, dan posisi bupati ilahi praktis merupakan perwujudan dari hilangnya kebebasan. Ditambah fakta bahwa budidayanya dan jalan pedangnya sepenuhnya dibayangi oleh Hua Qingying, dan sama seperti Anda, semua orang berpikir bahwa Hua Qingying pastilah bupati surgawi penghancur surga berikutnya. Sampai Hua Fuchen memiliki putrinya, Hua Caili. Demi dialah Hua Qingying menyerahkan warisan ilahi dan posisinya kepada Hua Fuchen. Begitulah asal mula bupati ilahi pelukis hati dan peri pedang. Tapi kenapa? Penjelasannya hanya membuat Meng Jianzhu semakin bingung. Meng Jingze meliriknya tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku juga tidak begitu yakin tentang alasannya, jadi jangan tanya aku tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa ayahmu pun tidak berani meremehkan peri pedang. Bahkan, dia ragu Meng Kongchan bisa mengucapkan satu kalimat lengkap tanpa tergagap di hadapan kehadirannya. Dia mungkin dewa sejati, tapi dia adalah manusia sebelum dia menjadi dewa. Dan bagi seorang pria, cinta yang tidak pernah bisa dimilikinya biasanya merupakan kelemahan terbesarnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Meng Jianzhu dengan cepat menyadari adanya perbedaan. Bupati ilahi pelukis hati setidaknya berusia 10.000 tahun. Jika Hua Caili adalah putrinya, maka usianya juga harus sama. Tapi Hua Caili, siapapun bisa tahu bahwa dia adalah gadis yang belum mencapai kematangan emosi, dan gelarnya hanya muncul. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, Meng Jingze menyela dan memperingatkan, yang aku tahu hanyalah bahwa ini berkaitan dengan rahasia yang ingin disimpan oleh Raja Abaisal sendiri. Lupakan aku, bahkan ayahmu mungkin tidak mengetahui seluruh kebenarannya. Meng Jianzhu tidak sebodoh itu sehingga dia akan mengorek rahasia Raja Neraka. Dia segera menutup mulutnya sesuai permintaan Meng Jingze. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat berkultivasi menjadi dewa sejati tanpa warisan ilahi, itu hanya Hua Qingying. Itulah yang digumamkan oleh Imam Besar Tanah Suci hari itu. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilupakan oleh Meng Jingze dan semua orang yang hadir pada kutipan itu. Itu sebabnya dia sangat ketakutan ketika menyadari bahwa gadis yang ingin ditangkap Meng Jianzhu adalah Lady Caili. Kamu mungkin kehilangan satu lengan, tetapi persidanganmu harus dilanjutkan, kata Meng Jingze dengan serius. Ditambah lagi, ayahmu akan marah dan kecewa jika kamu kembali sekarang, dan dia menyadari bagaimana kamu kehilangan lenganmu. Kecewa. Kata itu menembus jiwa Meng Jianzhu seperti maksud pedang peri pedang. Sepertinya aku takut akan hal itu. Satu-satunya emosi yang dia miliki terhadap saya adalah kekecewaan. Meng Jingze menasihati, kalau begitu bekerja keras dan sampai ke alam kepunahan ilahi. Ayahmu pasti akan berpikir lebih baik tentangmu. Dia juga tidak akan terlalu marah ketika mendengar kejadian ini. Tidak berguna. Tapi Meng Jianzhu tertawa kecil. Saya mungkin putranya, tapi Meng Jianxi adalah dunianya. Bahkan jika aku menjadi setengah dewa, hal yang paling dia sukai dariku, adalah pandangan sekilas. Meng Jingze berkata dengan acuh tak acuh, begitulah takdir. Anda tidak akan pernah melampaui Jianxi. Bang! Meng Jianzhu meninju lantai. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Butuh begitu banyak upaya untuk akhirnya membunuh Meng Jianyuan, dan tepat ketika aku berpikir bahwa aku akhirnya akan memasuki matanya, yang paling bodoh di antara kami bersaudara, Meng Jianxi entah bagaimana membangunkannya. Sebuah tangan tua yang layu tiba-tiba menutup mulut Meng Jianzhu dan membungkam protesnya yang marah.
Meng Jingze melihat sekeliling dengan panik dan memasang penghalang isolasi sebelum berteriak pada Meng Jianzu, apakah kamu gila? Anda tidak boleh mengungkit nama atau kejadian itu. Bahkan tidak satu kata pun. Jika kita ketahuan, maka kita semua akan mati. Bahkan statusmu sebagai anak dari istri pertamanya tidak akan menyelamatkanmu, mengerti? Meng Jianzu berkeringat dingin ketika dia akhirnya menyadari apa yang hampir dia lakukan. Dia buru-buru mengangguk seperti burung beo. Yun Ce segera bertemu dengan Helian Lingzu ketika dia kembali. Seperti yang diharapkan, dia mencarinya kemana-mana. Tuan muda Yun Ce, Helian Lingzu memanggilnya dari jauh sambil berlari ke arahnya. Dia tampak sangat senang melihatnya. Ada juga kilau air mata yang belum dicuci di matanya. Saya pikir Anda menyelinap pergi dan pergi. Dia memiliki disiplin yang cukup untuk menjaga jarak yang dekat namun terhormat dari Yun Ce. Meninggalkan. Mengapa saya harus pergi? Kejutan melintas di wajah Yun Ce sebelum dia tersenyum. Kamu adalah penyelamatku, putri pertama. Aku tidak akan pernah merusak kepercayaanmu padaku. Tapi kenapa kamu terburu-buru? Apa yang telah terjadi? Yun Ce bertanya meskipun dia tahu persis mengapa dia mencarinya. Pertanyaannya segera mengubah kegembiraannya menjadi panik. Dia tanpa sadar meraih lengan bajunya dan berkata, ayah akan segera mati. Hatinya sangat rusak sehingga leluhur penjaga kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bilang kamu punya cara. Aku tahu ayah tidak mempercayaimu, dan sikapnya terhadapmu sangat buruk, tapi, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya sekarang. Tolong, Tuan Muda Yun Ce, Anda harus menyelamatkannya. Pidatonya sedikit tidak jelas karena betapa paniknya dia, tapi berkat semua yang telah terjadi sebelumnya, dia yakin bahwa Yun Ce bisa membantunya bahkan ketika leluhur penjaganya tidak bisa. Energi mendalam yang hangat dan lembut menyapu dirinya. Baiklah, ayo kita periksa. Di dalam istana utama, Helian Jue tampak pucat pasi. Fakta bahwa dia mengeluarkan darah dari semua lubangnya membuat perbedaannya semakin menakutkan. Dia adalah seorang praktisi realem kepunahan ilahi setengah langkah, namun dia bernapas sangat dangkal sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Setelah disiksa oleh energi mendalam Mobei Chen selama beberapa hari, Helian Jue berubah dari menekannya dengan sekuat tenaga hingga dia tidak berani menekannya. Sekarang, dia bahkan tidak berani mengedarkan energinya yang dalam karena takut iblis di dalam hatinya akan semakin gila. Saat Yun Ce tiba, aula sudah penuh dengan orang. Para pangeran dan putri semuanya berlutut di tanah. Aura terkuat di seluruh istana juga berkumpul di sini. Mereka tampak bersiap-siap menyambut momen terakhir sang kaisar. Kepala istana dari Istana Helian Surgawi dan Helian Lingzu serta Guru Mo Changying, Kusian, juga hadir. Ayah, Anda harus bertahan, ayah. Leluhur penjaga pasti punya cara, oh, ayah. Putra mahkota, Helian Linglang sedang berlutut di lantai dan meratap sekuat tenaga. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka akan mengira kaisar sudah mati. Mo Changying mengerutkan kening sepanjang dia berada di sini. Jika Helian Linglang bukan putra mahkota, dia akan meniru teladan Yun Ce dan membenturkan kepalanya ke lantai. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki harapan terhadap keluarga kekaisaran Helian. Sebagai praktisi paling luar biasa di generasi ini, dia tentu saja menerima undangan dari Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api. Namun, dia selalu melayani Helian dengan setia untuk sektenya dan Helian Lingzu. Tapi sekarang, dia melihat keluar. Helian Lingzu akhirnya kembali setelah beberapa jam absen,
dan itu adalah waktu yang sangat lama sehingga dia merasa terganggu olehnya. Saya sudah kembali, Ayah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Helian Lingzu menerobos kerumunan dan tiba di hadapan Helian Jue. Helian Jue menoleh. Matanya yang redup tiba-tiba bersinar terang ketika dia melihat Yun Ce mengikuti di belakang Helian Lingzu dengan langkah santai. Ketika dia benar-benar terdesak ke tepi jurang, ketika semua harapan tampak hilang, dia ingat satu-satunya orang yang menyatakan bahwa dia punya cara untuk menyelamatkannya. Saat itu, dia menolaknya tanpa ragu-ragu, tapi setelah Yun Ce menunjukkan kualitasnya yang luar biasa, ketidakpercayaan dan cemoohannya dengan cepat berubah menjadi harapan. Tuan muda Yun Ce ada di sini, Ayah. Dia akan menyelamatkanmu. Helian Lingzu sangat khawatir, namun dia benar-benar percaya bahwa Yun Ce akan mampu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Itu tidak masuk akal. Helian Linglang berbalik untuk menatap Yun Ce. Dia adalah orang luar biasa, yang kamu katakan akan menyelamatkan Ayah. Yun Ce mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan mendekati Helian Lingzu. Dia dengan cepat mengamati Helian Jue dengan persepsi spiritualnya dan, ya, kurang lebih itu sesuai dengan prediksinya sebelumnya. Itu sepadan dengan semua air liur dan nafas yang dia buang hari itu. Selamatkan aku, Helian Jue berkata dengan lemah. Suaranya penuh kesakitan. Semua orang di aula segera memandang Yun Ce dengan cara yang berbeda. Kondisi Helian Jue sangat buruk sehingga bahkan leluhur penjaga tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya, dan sekarang dia memohon kepada penguasa ilahi muda ini untuk menyelamatkannya. Yun Ce memerintahkan, aku ingin semua orang kecuali putri pertama, kakak Mo, dan kepala istana Kusian meninggalkan ruangan. Kusuan memberinya ekspresi terkejut. Perintahnya juga mengejutkan semua orang. Helian Linglang segera bangkit dan menyatakan dengan suara yang bermartabat, kamu pikir kamu ini siapa, kamu orang kampung. Apakah menurut Anda berhak memimpin keluarga kekaisaran? Keluar, Helian Jue mendesah. Suaranya serak, namun suaranya tetap bermartabat. Helian Linglang berbalik tak percaya. Ayah, bahkan leluhur penjaga pun tidak bisa membantumu, dan dia hanyalah penguasa ilahi. Ini jelas merupakan, apakah aku sudah mati? Helian Jue meraung marah. Dia disiksa setiap kali dia menarik napas, dan para bajingan ini menyeret penderitaannya. Tidak, kalau begitu, keluar dari pandanganku. Kalian semua, keluar. Helian Lingzu buru-buru menjawab, terserah Anda, Ayah. Semuanya kecuali kepala istana Kuxian dan kakak senior ke-9, silakan pergi. Orang-orang dengan cepat keluar dari aula. Tidak lama kemudian istana utama kembali sunyi. Pada saat inilah aura perkasa bertahan sementara pada Yun Ce. Itu sangat kuat, namun bagian dalamnya terasa hampa. Apakah itu leluhur penjaga? Yun Ce tidak bereaksi terhadap pemeriksaan itu. Dia terus menatap Helian Jue dengan acuh tak acuh. Bisakah Anda benar-benar menyelamatkan yang mulia, anak muda? Kuxian bertanya. Nadanya ragu, tapi dia tidak meremehkannya. Dia telah mengetahui bagaimana Yun Ce menyembuhkan seorang anak laki-laki dari Helian Lingzu dan Mo Changying. Itu sebabnya dia heran dan sangat penasaran dengan latar belakangnya. Yun Ce menjawab, kultivasiku lemah, jadi tentu saja aku tidak bisa mengganggu Ki mendalam setengah dewa secara langsung. Tapi secara medis, ada cara untuk mengobati yang mulia. Medis. Kuxian mengerutkan kening. Dia sendiri adalah seorang dokter, tetapi dari apa yang dia tahu, cedera Helian Jue tidak mungkin diatasi dari sudut pandang medis. Semua orang tahu bahwa jika Anda menderita luka di pembuluh darah kehidupan Anda,
dan jantung adalah salah satu bagiannya, maka hampir pasti luka tersebut akan menjadi cedera permanen bukan karena tidak dapat diobati, namun karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kematian. Kenyataannya, pembuluh darah kehidupan dapat dipecah menjadi 72 lubang, dan 17 di antaranya dapat dihancurkan tanpa melumpuhkan pasien atau menyebabkan energi kehidupannya bocor terlalu cepat. Jika kultivasi mereka cukup kuat, mereka bahkan dapat pulih kembali ke kesehatan penuh, meskipun perlahan. Karena tidak mungkin menetralisir energi dalam secara langsung, ide saya adalah membuka 17 lubang ini dan mengarahkan energi keluar dari pembuluh darah kehidupan. Yunce membuatnya terdengar sangat sederhana, tapi bagi Kusian, itu bisa dibilang sebuah fantasi. Sejauh yang dia tahu, merusak urat nadi seseorang berarti membunuh seseorang. Bahkan menusuk satu lubang kecil di dalamnya akan sangat melumpuhkan atau membunuh orang tersebut, apalagi 17 tahun. Apapun latar belakang Yunce, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Yunce bisa lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada dia dalam hal ini, dan semua yang dia tahu mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin. Bahkan jika apa yang dikatakan Yunce benar, bagaimana dia bisa secara akurat menembus 17 lubang itu saja? Inilah alur kehidupan yang mereka bicarakan. Satu kesalahan saja, dan energi kehidupan kaisar mungkin akan bocor begitu saja dan membunuhnya dalam sekejap. Apakah itu mungkin? Kusian mengerutkan kening dalam-dalam. Ini terlalu jauh untuk dia percayai. Alih-alih menjelaskan, Yunce menatap Helian Jue dan berkata, "Saya sudah memberi tahu Anda rencananya sebelumnya, Yang Mulia. Aku akan membuka 17 lubang dalam urat nadi kehidupanmu. Terserah Anda apakah akan melanjutkan operasinya." Mata Helian Jue melotot. Dia tampak seperti akan menolaknya, padahal kenyataannya dia berkata tanpa ragu-ragu, "Lakukan, lakukan sekarang." Itu karena satu kakinya sudah berada di dalam kubur. Bahkan jika Yunce berbohong, skenario terburuknya adalah kematiannya, yang mana dia sudah dalam perjalanan menuju kematiannya. "Baiklah," kata Yunce, "tapi sebelum kita membicarakan pengobatan, kita harus membicarakan tentang pembayaran. Lagi pula, kaulah yang menyuruhku pergi lebih dulu. Saya tidak melihat alasan untuk menyelamatkan seseorang yang tidak mempercayai saya." Sekali lagi, Kusian memberinya tatapan heran. Dia sudah mendengar kelancangan Yunce, tapi dia sama sekali tidak takut pada kaisar. Faktanya, dia bertingkah seolah dia adalah kaisar di sini. Helian Jue meremas bibirnya lagi, "Jika kamu bisa menyelamatkanku, maka aku akan menerima apapun." Yunce tersenyum dan menoleh ke Helian Lingzu. "Kondisi saya sangat sederhana. Saya ingin putri pertama bertanggung jawab atas pihak Helian 20 hari kemudian ketika konferensi Kilin Abyss dimulai. Aku tahu kaulah yang seharusnya memimpin penyerangan, tapi waktumu lebih baik dihabiskan untuk beristirahat di istana, bukankah kamu setuju?" Kondisinya mengejutkan semua orang. Bibir Helian Lingzu terbuka, dan Mo Changying terlihat sangat berkonflik. Siapa sangka Yunce akan mengajukan permintaan yang tidak menguntungkannya sedikit pun. Biasanya, kaisar sendiri diharuskan hadir di acara akbar seperti ini. Tentu saja, kaisar dapat mendelegasikan tugas ini kepada keturunannya, tetapi jika dia mendelegasikannya kepada Helian Lingzu, maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa penerus kekaisaran di masa depan adalah dia, bukan putra mahkota. "Tuan Muda Yunce," saya, Helian Lingzu kehilangan kata-kata. "Saya setuju dengan permintaan Anda." Saat ini, Helian Jue akan menyetujui permintaan yang paling aneh sekalipun, apalagi permintaan yang sesederhana ini.
Bagaimanapun, dia akan mati. Selain itu, aliansi penyembahan Qilin akan berpartisipasi dalam konferensi Jurang Qilin kali ini, dan jika keluarga kekaisaran kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Qilin, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan abad ini. Itulah sebabnya dia awalnya tidak ingin pergi. Dalam hal ini, pengaturan ini sempurna untuknya. Bagus, Yunce mengangguk dengan kilatan licik di matanya. Memiliki Helian Lingzu yang bertanggung jawab atas pihak Helian sama dengan menempatkan dia sebagai penanggung jawab. Bagaimanapun, Helian Lingzu bisa dibilang adalah pelayannya yang patuh pada saat ini. Ini akan membuatnya lebih mudah mengendalikan berbagai hal. Hal ini juga akan mencegah terjadinya kecelakaan semaksimal mungkin. Kepala Istana Kusian, aku serahkan padamu untuk memandu aliran energinya. Sebelum Kusian sempat menjawab, dia mengulurkan tangan dan menepuk dada Helian Jue dengan tangan kanannya. Bang! Dada Helian Jue terbelah. Sesaat kemudian, aura Mobei Chen menjadi 10 kali lebih jelas dari sebelumnya. Tekanan yang dilepaskannya sangat besar. Kusian memaksa dirinya untuk tetap diam bahkan ketika ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Sekarang bukan waktunya. Dia segera mendorong telapak tangannya yang keriput ke depan dan memanggil puluhan ribu aliran sungai yang menenangkan namun kuat. Semuanya melingkari hati Helian Jue. Aliran energi mendalam setengah dewa yang ganas mulai mengalir keluar dari hati Helian Jue secara berkala. Mereka menerobos atap dan terbang ke langit dengan amarah yang tidak akan pernah pudar. 20 hari datang dan pergi dalam sekejap mata. Selama ini, tidak ada yang mencoba memberikan masalah pada Yunce. Itu karena aliansi penyembahan Qilin tidak dapat menemukan apapun mengenai Yunce. Sepertinya dia tiba-tiba muncul di alam Qilin Abyss suatu hari nanti. Setidaknya itu tidak biasa, sehingga aliansi pemujaan Qilin dengan bijak memilih untuk tidak memilih Yunce untuk membalas dendam, setidaknya sampai konferensi Jurang Qilin selesai. Saat ini, banyak praktisi dari semua lapisan masyarakat berkumpul di pusat alam Jurang Qilin. Helian Lingzu memimpin Kekaisaran Helian dengan Kusian di sisinya. Yang menemaninya adalah praktisi terbaik di masa mudanya. Mereka menaiki perahu yang dalam dan terbang menuju alam Dewa Qilin. Saat mereka semakin dekat, Yunce bisa merasakan vena mendalam dewa jahat menggigil sedikit karena antisipasi. Ini dia, pikir Yunce dalam hati, vena mendalam dewa jahat yang lengkap ada di depanku. Ini hanyalah pendahuluan. Perjalanannya di Abyss akan benar-benar dimulai hanya setelah dia mendapatkan segalanya.